Halo guys, balik lagi di channel Sajang Nim. Ya, kali ini kita bakalan menggunakan kompor listrik ya. Cara menggunakan kompor listrik yang baik dan benar. Nah, ini kita akan masak air ya, yang simple aja. Itu sebelah ada ini dia airnya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan alat-alatnya. Nah, itu sebelah itu ada namanya kapasitor bank. Nah, kapasitor bank sendiri fungsinya untuk memperbaiki hoswi ya, supaya tegangan listrik nggak langsung tinggi. Nah, itu supaya irit listrik juga. Kapasitor bank harganya murah, di online banyak, ada yang 300.000 gitu kan. Dia cukup caranya dengan dicolok aja tuh kayak gitu. Nah, itu udah bagus, dicolok di mana aja bisa. Nah, kita bakalan sekarang uh, mempelajari ya cara menggunakan kompor listrik induksi. Jadi ini itu kompor listrik induksi bukan infrared. Nah, jadi perbedaan antara kompor induksi dan infrared itu sangat jauh ya. Kompor induksi itu sendiri dia cuma bisa bereaksi terhadap stainless. Nah, ini stainless. Kebetulan saya pakai nampan ya, karena nampan itu terbuat dari stainless. Nah, ini dia rata ya, nggak ada jendolan, nggak ada apa, lurus, lempeng. Dan ini sudah touchscreen, jadi yang terbaru ya, bukan yang lama. Kalau lama kan dia nggak touchscreen, masih cetak-cetek gitu kompor listriknya. Nah, untuk saran saya, sobat-sobat kalian itu harus mengupgrade diri sebelum harganya naik. Nah, kalau kompor infrared itu sendiri dia bisa semua digunakannya, jenis-jenis bahan panci, teflon, itu bahan aluminium, titanium, keramik, semua bisa kalau infrared. Hanya dia itu satu masalahnya mahal. Iya, kompor induksi ini sendiri ya harganya ya ramah di kantong lah gitu, nggak begitu mahal. Hmm, jadi sebelum kita mulai kita cek dulu. Nah, kita colok dulu ya. Nah, kita lihat, kita colok. Nah, itu langsung bergaris dia. Nah, itu garis artinya dia sudah hidup tapi masih off ya, belum mulai. Hmm, kita lihat masih off. Nah, kita untuk saat ini uji cobanya eh, menggunakan medianya itu stainless dan kita masak air ya. Sebelum itu kita harus tahu mengerti masalah derajat derajat kompor induksi itu sendiri ya. Jadi jangan sampai salah karena dia bisa angus, bahaya itu. Kita harus paham dulu masalah derajat-derajatnya. Biasanya kalau kalau untuk yang kayak media masaknya itu yang rendah-rendah ya, seperti misalkan masak air itu jangan tinggi-tinggi, dia pakai yang 240 derajat Celcius saja udah cukup. Kan ada yang 1400, ada yang 1200, ya kan, ada yang 1800, ada yang 2400 ini. Dia ada berapa? Ada 8 ya. Beda-beda semua. Nah, kalau kita pencetnya itu juga harus cepat, harus cekatan. Kalau enggak, waduh, bisa angus, hati-hati. Nah, ini untuk uh, milihnya itu kita pakai yang ini, ada tanda gambar tangan itu. Nah, ini dia. Saran saya untuk masak, pertama harus menggunakan yang derajatnya itu jangan begitu tinggi, 240 derajat. Karena kalau kita nggak tahu masalah derajat itu kita repot. Wah, kok panas banget, wah kok angus gitu kan. Nah, jangan. Sebab gini, kalau pakai plat ini kan tipis nih, uji coba ya, kayak nampan begini, stainless, ini kan bahan stainless, itu langsung bisa angus. Kemarin saya udah coba. Nah, karena dia ada yang plat tebel namanya heat converter. Nah, itu barangnya belum sampai. Saya sudah pesan. Itu harganya 350.000 ya, di online ada. Itu plat segini lumayan tebel, dia bulat. Nah, untuk taruh di sini, di atas ini bisa. Nah, sekarang itu kita harus cepat mengupgrade diri, jangan ragu. Mumpung kompor harganya masih murah, gitu kan. Gitu. Kedepannya itu kita ya pakainya mungkin ya itu pakainya listrik semua, jadi serba otomatis lah gitu.
Jadi nggak pakai yang lama lagi gitu kan. Kayak dulu kan, dulu kompor minyak, tiba-tiba diganti gas, orang nggak mau, takut gitu kan. Sama kayak sekarang. Tapi ini kita sebenarnya menuju era yang baru dibuat cerdas. Sekali lagi biar ngerti. 1500 derajat itu kalau kita nggak buru-buru rubah, misalkan kayak ini kan kita diajarin cerdas ya. Itu bisa uh, melelehkan ya. Itu bahan-bahan yang tipis itu, baja itu bisa panas, bisa meleleh itu. Nah, untuk itu makanya saya sarankan pakai yang derajatnya masih rendah, 240 derajat. Nah, langsung aja ya kita coba. Nah, kita nyalakan dulu. Nah, ini sudah on nih, hidup. Nah, dia bisa langsung ngedetek ya. Kalau misalkan memang dia bahannya stainless, dia langsung ada tulisannya nanti di atas. Nah, kita atas taruh, ini air kan, betul. Ini enggak, bukan air palsu, ini air benar. Nah, kita langsung lihat yang ada gambar tangan. Nah, ini dia gambar tangan, pilih. Nah, kalau nggak kelihatan kita majuin lagi, nah sampai kelihatan. Nah, ini gambar ini tuh ada gambar pilihannya. Ini ada buat masak air, ini kan masak teh. Terus ini bisa buat masak yang lebih besar, lebih lama. Ini untuk kukusan, masak sop. Ini untuk susu, ini untuk goreng-goreng, beda semua ya. Kita langsung aja kita masuk ke pemilihan untuk masak air ya, kita pilih, lihat, siap-siap dilihat. Nah, itu 1300 tuh, itu jangan pakai itu. Nah, itu baunya langsung terasa angus. Nah, ini pakai 240, kita pakai yang T ya. Itu bacanya tuh sebetulnya tulisannya T itu buat manaskan teh. Nah, itu ada suaranya sudah. Sekarang kita tunggu. Ini lumayan cepat nih, reaksinya juga bagus. Karena sekali lagi saya bilang, hati-hati di pemilihan derajat ya, ini 240 derajat Celcius ya. Hati-hati. Sebab ada kompor induksi yang dia itu nggak menjelaskan derajat Celciusnya berapa. Jadi kita bingung sebetulnya. Nah, ini ada kontrol, bisa dikurangin jadi 200. Nah, bisa kita naikin lagi jadi 240 mentok ya. Gitu kan. Tuh. Nah, bisa dinaikin lagi 270. Nah, itu cepat sekali guys. Lihat. Tuh. Airnya itu udah langsung mendidih. Nggak nunggu pakai bermenit-menit lagi. Jadi saran saya lebih baik kita mengupgrade diri karena mumpung barangnya masih ada dan murah gitu. Karena untuk orang-orang yang, maaf ya, ini yang ekonominya agak lumayan, dia sudah mengupgrade diri memakai kompor listrik gitu. Karena lebih simple, nggak berat-berat, nggak capek-capek, angkat gas. Kan angkat gas berat, lama-lama kita bongkok dong. Ya enggak? Betul. Nah, lihat airnya sudah mendidih, luar biasa. Itu sampai ini saking tipisnya plat. Aduh, wow, ini panas banget airnya, gila, luar biasa. Wow, lihat, langsung mendidih cepat, nggak ada 3 menit sudah mendidih, luar biasa. Nah, untuk saran saya itu langsung saja, kalau memang Anda punya gadget yang lumayan gitu, Anda bisa langsung pesan ini mereknya sendiri. Saya datangkan barangnya dari Cina ya. Karena yang tipe-tipe seperti ini yang 220 volt ya saya ambil. Nah, tipe 220 volt itu di sini harganya lumayan tinggi, mahal nih. Yang induksi 1,5 juta, sedangkan saya datangkan langsung barang dari Cina ini harganya lumayan murah dan barangnya sama, bagus. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa produksi lah, kerjasama gitu. Produksi sama orang-orang yang teknologinya udah lebih maju. Nah, ini mempelajari teknologi ini supaya kita cerdas ya, jangan salah paham, jangan maunya pakai gas mulu gitu kan. Sebenarnya listrik ini juga tergantung pemakaian ya. Kalau kita makan yang 270 derajat Celcius itu, dia itu ya listriknya juga murah, apalagi pakai kapasitor bank kan, dia memperbaiki hospi fungsinya kan. Nah, kita lihat tuh alat-alat itu simple. Nah, mungkin next selanjutnya kita bakalan masak-masak yang lebih ya, coba-cobalah kita masak yang lebih tinggi gitu, yang lebih lama. Nah, cukup sekian dari saya ya. Selamat siang. Kalau memang suka videonya silahkan komen, like, and subscribe. Terima kasih.